Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa berusaha meneladani akhlak beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan menjalankan ajaran agama yang betul-betul bersumber darinya, sehingga harapannya di hari kiamat nanti kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan biidznillah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, di pagi hari yang cerah ini tema kultum kita tentang ciri-ciri ahli surga. Di dalam surah Al-Baqarah 183, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, Allah jelaskan tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, ya, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat, mulai dari ayat 15 sampai ayat 19, yang berisi tentang tempat orang yang bertakwa nanti di akhirat. Kita diperintahkan berpuasa agar kita menjadi orang bertakwa. Al-Baqarah 183. Lalu Allah berikan kabar gembira tempat orang yang bertakwa di akhirat nanti di mana. Dalam Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 19 menjelaskan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin wa uyun. Mereka nanti akan ditempatkan di taman-taman surga dan di mata air-mata air. Akhidhina, kemudian mereka akan mengambil, ya, ma atahum rabbuhum, apa yang telah diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Nanti di surga kita akan menikmati segala macam pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, nah ini yang perlu kita perhatikan, agar kita betul-betul ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus memenuhi kriterianya. Kita harus memiliki ciri-ciri atau tanda-tandanya, ya. Apa cirinya orang bertakwa yang ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, innahum qabla dzalika muhsinin. Innahum, sesungguhnya mereka, qabla dzalika, sebelum itu, ya, maksudnya sebelum ditempatkan di surga, ya, muhsinina adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, kebaikan seperti apa yang harus kita lakukan agar kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat selanjutnya Allah jelaskan, ada 3 perbuatan baik yang harus kita lakukan agar kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ketika di dunia mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Nah ini kita lihat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Nah, tapi diganti siang akhirnya kan gitu ya. Sedikit tidurnya di waktu malam. Lalu seberapa lama sih kita harus tidur di waktu malam? Imam Ghazali menjelaskan terkait dengan hal ini. Kata Imam Ghazali, waktu malam itu harus kita bagi 3. Makanya kita mengenal ada istilah sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Kalau satu hari itu 24 jam, kalau kita bikin rata-rata saja, seumpamanya dibagi 2, waktu siang 12 jam, waktu malam 12 jam, maka hitungannya berarti yang namanya malam, gampangannya adalah mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kita bagi 3, berarti masing-masing 4 jam. Sepertiga malam yang pertama berarti dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Sepertiga malam yang kedua jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Sepertiga malam yang ketiga jam 2 pagi sampai subuh atau sampai jam 6. Lalu penggunaannya untuk apa? Nah, ini yang harus dipahami. Imam Ghazali menjelaskan di sepertiga malam yang pertama berarti jam 6 sore sampai jam 10 malam, di samping tentu kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, mulai dari sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih dan lain sebagainya, waktu itu juga kita gunakan untuk berinteraksi dengan manusia. Kita di rumah tangga semuanya ya, suami ngobrol sama istri, ya, istri ngobrol sama suami, orang tua bertanya kepada kabar anaknya, hari ini gimana kabarnya nak, tadi siang belajar apa saja di sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Juga waktu yang digunakan untuk taklim seumpamanya gitu ya. Nah, itu kata Imam Ghazali, di sepertiga malam yang pertama jam 6 sampai jam 10 itu waktu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan manusia. Kemudian di sepertiga malam yang kedua jam 10 sampai jam 2 itu waktu yang kita gunakan untuk memenuhi hak tubuh kita, istirahat ya. Jadi tadarusnya ya, kalau bisa sampai jam 10 saja gitu ya. Selesai dari habis salat tarawih ya, tadarus sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 2 itu 4 jam ya, kita gunakan untuk memenuhi hak tubuh kita, istirahat. Nah, kemudian di sepertiga malam yang ketiga, nah ini mulai dari jam 2 itu sepertiga malam yang ketiga sampai waktu subuh. Ini untuk apa? Ini waktu yang kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi bangun jam 2 itu kita qiyamul lail lagi gitu ya. Itu boleh ya. Yang penting tidak boleh melakukan witir lagi kalau setelah tarawih sudah witir ya. Kita qiyamul lail lagi ya. Kemudian setelah itu apa? Ayat selanjutnya ya, Allah menjelaskan. Kemudian ciri yang kedua ya. Nah, ciri yang pertama tadi adalah sedikit tidurnya di waktu malam ya. Ciri yang kedua adalah wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur mereka yastaghfiruna, beristighfar. Nah, ini beristighfar di waktu sahur, kesunahan bahkan syariat dari Allah yang seringkali terlupakan. Umumnya orang kalau habis makan sahur ngapain? Atau sambil menunggu waktu sahur ngapain? Nah, ini ya, kita lihat TV kadang-kadang kan begitu ya, ya. Atau leyeh-leyeh tiduran lagi dan seterusnya. Padahal ciri ahli surga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Di dalam surat yang lain juga Allah jelaskan, di dalam surah Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu-waktu sahur ya. Jadi sambil menunggu waktu subuh gitu ya, jangan tidur lagi atau jangan nonton TV kan begitu ya, tapi gunakan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi
kalau kita bedah tentang keutamaan istighfar, ya, itu kan sangat luar biasa. Salah satunya dalam situasi yang masih seperti ini, banyak musibah dan masih ada wabah, beristighfar itu sangat penting. Ya. Dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab satu kaum. Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, pada saat mereka masih mau beristighfar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyaknya musibah atau adanya pandemi wabah, gitu ya, pandemi atau wabah, ya, COVID-19 dan seterusnya, itu diantaranya karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan dan kita jarang beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin terhindar dari segala macam musibah dan wabah, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu ayatnya jelas. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab satu kaum pada saat mereka masih mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat lagi ya, di waktu sahur ya, manfaatkan betul untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bedah lebih jauh lagi, manfaat istighfar itu kan luar biasa. Kalau manfaat utama tentu adalah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar kita dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, barang siapa yang melanggengkan membaca istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan baginya min kulli dhaikin makhrajan, dari setiap kesempitan diberikan jalan keluar, wa min kulli hammin farajan, dari setiap kesedihan diberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan ia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibu-ibu terutama, kalau jenengan sering membaca istighfar, di samping jenengan mendapatkan jatah rizki dari suami yang rutin, itu akan mendapatkan rizki di luar yang panjenengan duga. Di antaranya apa? Nyuci celananya suami, nemu uang di dalamnya. Begitu ya. Beres-beres meja kerja suami, nemukan uang di balik laptopnya. Nah, dan seterusnya. Itu namanya rizki min haitsu la yahtasib. Kemudian yang berikutnya, ya, kita juga bisa melihat bahwa istighfar itu juga dapat melancarkan rizki kita. Diperbanyak harta, diperbanyak anak. Itu bahkan Allah sendiri yang mengatakan hal itu di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah di dalam ayat itu, faqultu, maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian semua kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha pengampun. Apa yang akan kita dapatkan kalau sudah beristighfar? Di samping dosa kita diampuni, kata Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang lebat dari langit untuk kalian. Hujan di sini bisa bermakna air yang Allah turunkan dari langit, bisa juga bermakna rahmat dan kasih sayangnya. Yang berikutnya kata Allah, wa yumdidkum, dan Allah akan memperbanyak untuk kalian bi amwalin, harta benda, wa banina, dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, selanjutnya kata Allah, Allah akan jadikan untuk kalian jannah. Jannah dalam ayat ini maknanya bukan surga, tapi perkebunan yang subur. Jadi bagi kita yang bercocok tanam, bertani, agar hasilnya diberikan kebaikan oleh Allah, di samping kita bercocok tanam sesuai dengan ilmunya, kita barengi dengan memperbanyak istighfar supaya diberikan hasil yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke masalah utamanya. Jadi ciri ahli surga, yang pertama tadi apa? Sedikit tidurnya di waktu malam. Yang kedua,
di waktu-waktu sahur mereka banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, yang terakhir, kata Allah, wa fi amwalihim, dan di dalam harta-harta mereka, hakun, ada hak, lisaili, bagi orang miskin yang meminta, wal mahrumi, dan orang miskin yang tidak meminta. Orang tidak punya itu ada yang terang-terangan meminta pada saat tidak punya, dan ada juga yang merasa malu ya untuk meminta. Makanya ciri ahli surga adalah yang ketiga, dia memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Dia tahu tetangganya itu makan atau tidak. Dia tahu saudaranya itu punya uang atau tidak. Karena ada orang yang berani meminta terang-terangan dan ada yang tidak berani. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat ini, ya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Berarti ciri ahli surga yang ketiga, dia memiliki sifat dermawan, suka berbagi. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan, di mana setiap amal ibadah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini kita dapat memenuhi ciri-ciri atau kriteria ahli surga yang Allah jelaskan di dalam ayat ini, sehingga kita bisa masuk surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.